Selamat bergabung dan salam jumpa untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka untuk mata kuliah pemasaran strategi dengan kode EKMA 4475. Saya Dian Adi Pradana MM selaku tutor mata kuliah ini. Baik, untuk sesi pertama ini sudah disampaikan video sapaan yang bisa kalian tonton atau saksikan di atas, dan pada hari ini dan pada kesempatan ini akan disampaikan materi sesi 1 berkaitan dengan ruang lingkup pemasaran dan analisis situasi pasar, yang mana bisa kalian download PowerPoint materi di bawah ini. Dan materi ini akan disampaikan selama satu sesi penuh. Baik, semoga Anda semua bisa mengikuti dengan baik. Pemasaran strategis menurut Crevens and Pearce adalah sebuah proses pengembangan strategi yang didorong oleh pasar yang memperhitungkan sebuah lingkungan bisnis yang selalu berubah dan kebutuhan untuk menyampaikan nilai pelanggan yang superior. Dalam definisi lain, pemasaran strategis adalah proses menetapkan sebuah strategi yang didorong oleh pasar agar dapat mencapai sasaran perusahaan, yakni mencapai nilai pelanggan yang lebih unggul daripada nilai pelanggan yang disampaikan oleh para pesaing. Yang artinya, ketika seorang penjual ingin menyampaikan atau ingin memperkenalkan produk yang dimilikinya, maka ia harus memperkenalkan nilai pasar yang sesuai dan bisa diterima oleh pelanggan, sehingga nilai tersebut dapat bersaing dengan para kompetitor dan tidak melebihi atau bahkan mengurangi nilai pasar yang berlaku untuk barang atau jasa tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan nilai pelanggan? Nilai pelanggan adalah manfaat yang diperoleh dari konsumen. Ketika produknya adalah makanan, maka konsumen bukan semata-mata hanya menerima makanan, lapar, atau menjadi kenyang, tetapi konsumen bisa menerima kepuasan dan kenyamanan, bahkan estetika dari produk yang dijual oleh pengusaha makanan tersebut. Oleh karena itu, nilai pelanggan harus benar-benar diperhatikan agar dapat menyaingi nilai pelanggan yang diberikan oleh para pesaing atau kompetitor. Terdapat jenis-jenis strategi organisasi. Ada 3 strategi organisasi. Yang pertama adalah strategi korporasi, yang mana strategi korporasi adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mana mereka adalah big corporate yang mampu menguasai pangsa pasar pada sektornya. Contoh, dalam keuangan ada perbankan seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan sebagainya. Dalam sektor food and beverage seperti Indomie, Misdap, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah strategi bisnis, yakni anak perusahaan, yang mana strategi bisnis anak perusahaan pasti akan menginduk pada induk perusahaannya. Dan core bisnis bisa berbeda sesuai kebutuhan dan strategi yang disampaikan oleh induk perusahaan. Contoh seperti Pertamina. Ketika Pertamina memiliki bisnis dalam sektor minyak dan gas, maka mereka menguasai bisnis hulu hingga ke hilir atau sebaliknya. Agar hal itu dapat dikuasai dan dimonopoli oleh negara, apalagi Pertamina merupakan perusahaan negara, BUMN, yang mengelola hasil sumber daya alam di negara ini, sehingga harus menutup pesaing yang berasal dari luar negeri atau pesaing asing yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Dan semua anak perusahaan Pertamina pasti akan berintegrasi dan mengikuti arahan dan keputusan dari induk usaha Pertamina. Selanjutnya adalah strategi fungsional. Strategi fungsional ini lebih mendekatkan diri pada strategi individu masing-masing sesuai peran dan tugas serta tanggung jawab yang dipikul atau yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Strategi korporasi. Strategi korporasi bertujuan
memiliki pertumbuhan yang baik, stabilitas pada bisnis, dan pembaruan produk serta bisnis yang dijalaninya. Yang mana hal-hal tersebut dinamakan dengan strategi bertumbuh atau growth strategi, strategi stabilitas atau stability strategi, dan strategi pembaruan atau renewal strategi. Sebuah usaha harus mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang bertumbuh atau peluang-peluang yang bertumbuh di sekitarnya atau di pangsa pasar yang diincar atau yang sedang digeluti, yakni intensive opportunities, integrative opportunities, dan diversification opportunities. Ketiga identifikasi ini harus dilakukan untuk mengoptimalkan laba dan keuntungan yang nantinya akan diperoleh dan untuk menguatkan posisi usaha di pangsa pasar yang sedang digeluti atau dijalankan. Dalam pemasaran dan analisis situasi pasar, sebuah proses pengembangan strategi harus dilakukan, yang mana hal ini digerakkan oleh pasar atau market driven strategy yang memperhitungkan lingkungan bisnis yang selalu berubah dan dimaksud untuk menyampaikan nilai pelanggan yang superior. Dalam proses pemasaran strategi, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penetapan strategi pemasaran. Kedua, pelaksanaan dan pengelolaan strategi pemasaran. Ketiga, pengembangan program pemasaran. Dan yang terakhir, keempat adalah analisis situasi strategi. Ketika sebuah usaha sudah memproses pemasaran strategi dan mereka mampu melakukan 4 hal ini, maka selanjutnya adalah menganalisis situasi strategi yang harus dilihat dari skala internal dan juga eksternal usaha. Apa yang harus dianalisis dari internal usaha? Pertama adalah bagaimana perkembangan hasil dari usaha yang dijalankan. Kedua, bagaimana perkembangan pangsa pasar yang sedang digeluti atau diikuti atau dijalankan. Ketiga, bagaimana proses dan hasil pelaksanaan program-program bauran pemasaran yang diterapkan di dalam usaha sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat adalah sumber-sumber daya produksi, keuangan, manusia, dan manajemen perusahaan harus tepat dan harus mumpuni, serta kompeten diisi oleh orang-orang atau sumber daya manusia yang siap untuk memajukan usaha. Kemudian, apa analisis situasi strategi dari eksternal usaha? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi pasar. Kedua, bagaimana kondisi pesaing atau kompetitor. Ketiga, bagaimana kondisi pemasok atau supplier. Bagaimana kondisi perekonomian secara global maupun nasional. Dan bagaimana situasi politik serta hukum yang sedang berlaku atau yang sedang terjadi pada saat itu. Kedua analisis pasar ini, internal dan eksternal, harus diperhatikan dengan baik. Hal ini dilakukan sebagaimana keinginan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah penetapan strategi pemasaran. Menurut Cravens dan Pierce, strategi targeting dipengaruhi oleh tingkat kematangan pasar, diversifikasi kebutuhan-kebutuhan, dan preferensi para pembeli. Ukuran perusahaan dibandingkan dengan para pesaing, sumber-sumber daya dan prioritas perusahaan, serta volume penjualan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai hasil-hasil keuangan yang menguntungkan. Dalam pengembangan pemasaran, harus terdapat program-program yang dapat dilakukan oleh sebuah usaha. Program-program pemasaran yang harus dilakukan adalah: pertama, mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Kedua, mengembangkan produk-produk baru. Ketiga, penciptaan dan pengembangan ekuitas merek. Keempat, penetapan harga. Kelima, pengembalian saluran distribusi dan logistik serta hubungan-hubungan dengan para pelanggan atau customer relationship. Keenam, komunikasi pemasaran yang terintegrasi atau integrated marketing communication programs. Dan yang terakhir adalah harus dilakukan penelitian dan pengembangan pemasaran untuk memajukan usaha. Dari 7 program-program pemasaran ini tentu harus dilakukan agar tujuannya adalah mencapai tujuan yang diinginkan usaha. Ketika program-program pemasaran sudah dilakukan,
maka perlu pelaksanaan dan pengelolaan strategi pemasaran dengan baik. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Pelaksanaan dan pengawasan strategi pemasaran dapat dilakukan yang pertama adalah dengan menyusun rencana pemasaran serta anggaran. Yang kedua, pelaksanaan rencana tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan rencana tersebut dalam mengelola serta mengawasi strategi atas dasar yang berkesinambungan atau ongoing basis. Sebuah usaha atau sebuah perusahaan harus memiliki komponen-komponen analisis situasi. Pertama adalah analisis lingkungan internal usaha. Apa yang harus dianalisis dari lingkungan internal usaha? Pertama adalah review sasaran, strategi, dan kinerja saat ini. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya. Dan yang keempat adalah bagaimana struktur budaya organisasi yang telah diterapkan dalam perusahaan. Selain lingkungan internal, komponen-komponen analisis situasi yang harus diperhatikan adalah lingkungan pelanggan atau lingkungan customer. Apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah siapa pelanggan saat ini dan siapa pelanggan potensial. Kedua, apa yang dilakukan para pelanggan dengan produk-produk kita. Yang ketiga, di mana para pelanggan membeli produk-produk kita. Yang keempat, kapan pelanggan membeli produk-produk kita. Yang kelima, mengapa dan bagaimana pelanggan menyeleksi produk-produk kita. Dan yang terakhir adalah mengapa pelanggan potensial tidak membeli produk-produk kita. Dari 6 hal ini harus diperhatikan agar pelanggan memiliki daya tarik dan kita bisa memetakan pelanggan seperti apa yang menjadi sasaran dan incaran sebuah perusahaan demi mendapatkan keuntungan dan laba dan memiliki positioning dalam pangsa pasar yang diinginkan. Selanjutnya, setelah lingkungan internal diperhatikan, lingkungan pelanggan diperhatikan, dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal. Komponen-komponen analisis situasi ini juga harus diperhatikan, bukan semata-mata dalam perusahaan, dalam pelanggan, akan tetapi di luar kedua hal ini. Apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah bagaimana kondisi tekanan persaingan dalam pangsa pasar. Kedua, bagaimana pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara nasional ataupun global. Yang ketiga adalah bagaimana tren politik, bagaimana isu hukum dan peraturan, bagaimana perubahan teknologi, dan yang terakhir adalah bagaimana tren budaya yang sedang berkembang. Dari skala eksternal ini akan menjadi tolak ukur sebuah perusahaan menentukan bagaimana strategi pemasaran untuk mencapai keuntungan dengan menyampaikan produk atau jasa yang dimiliki, barang atau jasa yang dimiliki kepada pelanggan yang telah menjadi sasaran atau target dari penjualan produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain memperhatikan komponen-komponen analisis pasar, juga sebuah perusahaan harus memperhatikan intensitas persaingan dalam pangsa pasar yang dijalankan. Pertama, hal yang harus diperhatikan adalah potensi kesempatan. Kedua, hambatan masuk. Bagaimana sifat produk? Bagaimana hambatan keluar? Bagaimana homogenitas pasar? Bagaimana struktur perusahaan? Bagaimana komitmen pada industri? Bagaimana inovasi teknologi yang dijalankan? Bagaimana skala ekonomi? Bagaimana iklim ekonomi? Dan yang terakhir adalah bagaimana keanekaragaman perusahaan. Dari 11 aspek ini, dari 11 hal ini dapat menentukan intensitas persaingan perusahaan pada sektor pangsa pasar yang sedang digeluti. Ketika semua hal pemasaran dan analisis situasi pasar sudah diperhatikan dan sudah dijalankan dengan baik sebagai strategi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka terdapat langkah-langkah analisis persaingan atau analisis kompetisi dalam pangsa pasar perusahaan yang sedang dijalankan. Pertama adalah mendefinisikan arena persaingan terkait dengan bidang persaingan. Apakah bidangnya sudah mencukupi? Apakah kompetitor banyak? Apakah perlu diversifikasi produk? Apakah perlu diversifikasi usaha? Dan apakah harus bagaimana pengembangan dari usaha yang dijalankan?
Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pesaing. Bisa berdasarkan konsumen maupun perusahaan. Siapa perusahaan pesaing perusahaan kita? Dan siapa pelanggan yang bisa menerima produk kita dan yang tidak menerima produk kita. Selanjutnya adalah mengevaluasi pesaing kunci. Ketika kita sudah mengetahui siapa pesaing kunci, maka pesaing kunci itu juga harus diperhatikan dan lebih menjadi topik utama untuk menjadi pesaing utama. Akan tetapi, kita tidak boleh mengabaikan pesaing-pesaing lainnya yang sewaktu-waktu bisa menggusur posisi pangsa pasar kita. Apa yang harus diperhatikan dari mereka? Pertama, bagaimana kinerja, bagaimana citra usaha atau pesaing kita dari sasaran yang dimilikinya, dari pelanggan. Selanjutnya adalah budaya, apa yang mereka terapkan, baik dari budaya organisasi dan hal lainnya. Bagaimana struktur biaya yang dijalankan, dan apa kelemahan serta kekuatan dari pesaing-pesaing perusahaan kita. Selanjutnya adalah mengantisipasi aksi pesaing. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pesaing potensial. Dari pesaing-pesaing yang harus kita lihat, pesaing kunci, pesaing yang lainnya, bahkan pesaing potensial ini juga harus diperhatikan. Karena mereka sewaktu-waktu bisa merubah, menggeser positioning usaha kita yang dijalankan dari pangsa pasar yang sedang kita geluti. Dan pelanggan akan memilih siapakah usaha yang menang atau yang memiliki posisi baik dalam sektornya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengestimasi ukuran pasar. Ukuran pasar dapat dinyatakan dalam bentuk penjualan produk per tahun, jumlah pembeli, rata-rata pembelian maupun frekuensi pembelian. Bahkan ukuran pasar dapat dilihat dari berdasarkan perakiraan penjualan, pangsa pasar, dan potensi pasar. Bagaimana sih metode untuk mengukur potensi pasar? Metode untuk mengukur potensi pasar, suatu usaha dapat melakukan dengan judgment atau intuisi, survei, time series analysis, dan statistical demand analysis. Dari estimasi ukuran pasar, selanjutnya sebuah perusahaan harus melakukan research and development marketing. Riset dilakukan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Apalagi riset pemasaran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, yang mana riset pemasaran merupakan proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Apa yang harus dilakukan dalam riset pemasaran? Terdapat proses riset pemasaran yang harus ditindaklanjuti. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah riset. Yang kedua, mengembangkan pendekatan untuk masalah. Selanjutnya, merumuskan desain riset. Kemudian, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir adalah penulisan dan presentasi laporan. Dari proses riset pemasaran ini diharapkan suatu perusahaan bisa mengembangkan produk, barang, dan jasa yang sedang diproduksi atau dijual kepada pelanggan. Dan ini bisa mengembangkan dan memperkuat positioning perusahaan dari produk sehingga pemasaran dan analisis situasi pasar bisa ditindaklanjuti, bisa dimanfaatkan, dan bisa dikuasai dengan baik dan tepat bagi sebuah perusahaan. Hanya ini sesi 1, semoga semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan maksimal untuk memperoleh nilai yang optimal. Oleh karena itu, setiap mahasiswa bisa membaca PowerPoint yang sudah disediakan dan sumber referensi utama dari referensi perpustakaan digital, modul mata kuliah pemasaran strategi dengan kode EKMA 4475. Dan seluruh mahasiswa juga diperbolehkan untuk menggunakan atau mencari referensi lain yang berasal dari jurnal, proceeding, atau media-media massa yang memiliki jawaban tepat dan akurat. Semoga semangat mengikuti perkuliahan ini dan tetap belajar. Selamat belajar. Salam Dian Adi Perdana MM.